ternyata ada yang luput dari perhatian publik, yakni terkait tentang 3 tokoh yang sudah terang-terangan menolak bergabung atau ikut menjadi menterinya Pak Prabowo. Siapa saja 3 orang tersebut? Yang jelas di antara ketiga orang tersebut ada yang bernama Ibu Khofifah. Dia adalah mantan gubernur Jawa Timur. Dan kalau kita lihat rekam jejaknya, dia ini kelihatannya juga dekat dengan Habib. Karena dia sering mengadakan acara sholawatan bersama Habib Syekh. Pada tanggal 14 dan 15 kemarin, Pak Prabowo Subianto sudah mengundang sekitar 49 orang yang mereka ini kesemuanya menyatakan kesediaan dan kesiapan untuk membantu Pak Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan. Dan di antara 49 orang yang kemarin sudah datang di kediaman Pak Prabowo, mereka ini nantinya akan ada yang menjabat sebagai menteri, ada yang menjabat sebagai wakil menteri, dan ada juga yang bertugas di bidang yang lainnya. Saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama. Ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Tapi terlepas dari semua itu, ternyata ada yang luput dari perhatian publik, yakni terkait tentang 3 tokoh yang sudah terang-terangan menolak bergabung atau ikut menjadi menterinya Pak Prabowo. Siapa saja 3 orang tersebut? Yang jelas di antara ketiga orang tersebut ada yang bernama Ibu Khofifah. Dia adalah mantan gubernur Jawa Timur. Dan kalau kita lihat rekam jejaknya, dia ini kelihatannya juga dekat dengan Habib. Karena dia sering mengadakan acara sholawatan bersama Habib Syekh. Tapi untuk lebih lengkapnya, kita baca dulu siapa 3 orang tersebut dan alasannya itu apa. Kenapa mereka tidak mau dijadikan menteri oleh Pak Prabowo Subianto. Sebagaimana yang dimuat di CNN Indonesia pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024. Daftar tokoh yang menolak jadi menteri Prabowo. Sejumlah tokoh menolak untuk menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo akan dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober mendatang. Prabowo ini akan menggantikan kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi yang sudah berlangsung selama 10 tahun. Adik kandung Prabowo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo, menegaskan tidak akan menjadi menteri di pemerintahan kakaknya tersebut. Jadi yang pertama adalah Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo. Ini sudah secara tegas tidak akan menjadi menterinya Pak Prabowo Subianto. Hasyim mengaku sempat ditawari posisi menteri oleh Prabowo, namun tawaran itu dia tolak. Dan kalau alasan ini kan juga masuk akal ya, karena kakak adik ya. Lagi pula Pak Hasyim ini juga seorang pengusaha yang tentunya punya tugas dan punya kegiatan yang cukup padat, sehingga jika menjadi menteri mungkin itu bisa merepotkan aktivitas beliau selama ini. Dan tentu saja semua itu juga dilihat dari sisi positif dan sisi negatifnya. Artinya jika Pak Hasyim ini nanti masuk menjadi menterinya Pak Prabowo, nanti dikhawatirkan program atau bisnis atau usaha yang beliau lakukan itu malah bisa jadi terlantar. Makanya ya mau nggak mau Pak Hasyim ini menolak menjadi menterinya Pak Prabowo Subianto. Saya ditawarkan tapi saya menolak. Saya kira lebih baik saya di luar, kata Hasyim di Hutan Kota Bayi Pelataran Gelora Bung Karno GBK Senayan pada hari Sabtu tanggal 31 bulan 8. Jadi nomor 1 tadi Pak Hasyim. Kemudian yang kedua adalah
Tak hanya Pak Hasyim, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga menolak permintaan Prabowo untuk menjadi menteri. Yang kedua adalah Pak Luhut. Beliau ini juga menolak untuk menjadi menteri. Meski begitu, Luhut mengaku siap membantu Prabowo jika diminta sebagai penasihat. Saya sudah sampaikan, beliau sudah minta. Saya sampaikan kalau untuk jadi menteri saya tidak, tapi saya siap membantu sesuai permintaan beliau sebagai penasihat kalau itu masih diminta, kata Pak Luhut. Luhut memilih untuk pensiun saja usai jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berakhir. Dan ini juga masuk akal ya, karena Pak Luhut ini sudah mendampingi Pak Jokowi 10 tahun ya. Jadi kalau misalnya di masa pemerintahan Pak Prabowo ini dia masih menjabat sebagai menteri, ya nanti kasihan yang lainnya. Tapi intinya Pak Luhut ini tidak ada masalah atau tidak ada urusan apa-apa. Artinya beliau ini tidak bersedia menjadi menterinya Pak Prabowo, ya cuma karena itu tadi, karena ingin pensiun, karena usia yang mungkin sudah tua dan mungkin juga istilah orangnya itu sudah lelah. Mungkin seperti itu ya. Selanjutnya yang nomor 3 adalah Khofifah Indar Parawansa. Mengaku ditawari kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo tapi dia menolaknya. Khofifah memilih kembali maju sebagai calon gubernur Jawa Timur pada pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Ia berpasangan dengan Emil Dardak dalam perebutan kursi nomor 1 di Jawa Timur. Khofifah Emil akan berhadapan dengan Tri Rismaharini, Zahrul Azhar Asumta, dan Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim. Jadi yang ketiga adalah Ibu Khofifah. Meskipun dalam pengakuannya beliau ini tidak mau menjadi menterinya Prabowo karena dia berencana ingin mencalonkan lagi saat pilkada nanti, tapi rumor yang beredar itu adalah karena Bu Khofifah ini merupakan salah satu muhibbin Habib atau pengikut Habib. Jadi dia ini beberapa kali mengadakan acara bersama Habib. Sebagaimana yang belum lama ini dia lakukan atau dia gelar di Madiun. Kita simak ini beritanya juga, kebersamaan atau kedekatan Ibu Khofifah dengan Habib. Sebagaimana yang diliput atau dimuat oleh Detik Jatim. Solawatan bareng di Madiun Habib Syekh Khofifah, gubernur yang ngayomi, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024. Tanggal 9, jadi belum lama ya ini ya. Cagup Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa bersama puluhan ribu santri Ponpes Darul Mekar Agung Madiun, Syekh Hermania dan masyarakat Madiun mengikuti sholawatan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Kegiatan yang dihelat dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus haul pendiri Ponpes Darussalam KHM Thohir Besari ini khidmat diikuti santri, Syekh Hermania juga masyarakat sekitar pondok di sekitar Madiun Raya. Dalam forum ini, Habib Syekh memuji sosok Khofifah sebagai pemimpin yang gemar sholawatan dan aktif menyelenggarakan majelis sholawat hingga ke pelosok Jawa Timur. Ini belum lama ya, ini tanggal 9 kemarin ya, hari Rabu ya. Dan kita berasumsi ya memang jika orang, entah itu pejabat, entah itu pemuka agama atau siapapun, kalau memang dalam kesehariannya sudah dekat dengan Ba'alawi, sudah dekat dengan Habib, ya mungkin cara berpikir dan cara pandangnya itu berbeda. Karena begini ya, oke, misalnya orang tidak sepakat tentang pengakuan mereka sebagai cucu Nabi, karena itu dianggap sebagai urusan pribadi atau hak masing-masing. Terserah mau ngaku cucu Nabi silakan, tidak mengaku juga silakan, karena itu tidak merugikan. Misalnya ada yang beranggapan seperti itu. Tapi kalau menyangkut soal kebangsaan, ini yang harus diperhatikan. Karena kita melihat sepak terjang yang dilakukan oleh para habaib dengan adanya pengkaburan sejarah leluhur Nusantara, dengan pengklahiman
tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh pahlawan nasional yang diklaim menjadi miliknya Ba'alawi Yaman. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian juga terkait tentang si Habib Syekh ini. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu dia juga sempat viral karena dia dalam sholawatan menyanyikan lagu Habib Rizik gurunya NU. Hal itu meskipun cuma nyanyian, itu memicu reaksi yang sangat keras dari orang-orang Nahdliyin. Kenapa? Karena kita semua tahu siapa Rizik Syihab. Rizik Syihab pada masa hidupnya ketika waktu itu Gus Dur masih ada, dia seringkali menghina Gus Dur dengan mengatakan buta mata, buta hati, dan lain sebagainya. Intinya Rizik Syihab ini tidak sejalan dengan Gus Dur, atau bisa dikatakan memusuhi Gus Dur. Kemudian kita juga tahu bahwa Nahdlatul Ulama pendirinya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah kakeknya Gus Dur. Lah kok bisa-bisanya si Habib Syekh ini menyanyikan lagu bahwa Habib Rizik gurunya NU. Ini kan sebuah penghinaan yang sangat luar biasa, sebuah pelecehan yang tidak seharusnya dilakukan. Dari hal-hal seperti ini kemudian ada makam-makam palsu, ada pengkaburan secara seluruh Nusantara. Ini adalah sebuah tindakan yang memang terkoordinir dan memang terstruktur yang sangat membahayakan bangsa kita. Sehingga misalnya ada anggapan bahwa soal pengakuan cucu Nabi itu urusan pribadi. Ya oke lah, anggaplah itu urusan pribadi. Tapi kalau soal kebangsaan, semua rakyat di Indonesia itu harus bersuara. Harus membela tentang kebenaran, tentang kebangsaan, tentang sejarah yang ada di Nusantara. Jadi jangan sampai negara kita pelan-pelan dicaplok oleh Ba'alawi dari Yaman. Sehingga di sini saya juga tidak menyalahkan jika ada yang beranggapan atau berkomentar bahwa Bu Khofifah tidak mau menjadi menterinya Pak Prabowo adalah karena dia menjadi muhibinnya Habib. Ya bisa jadi seperti itu. Meskipun yang beredar di masyarakat, di berita nasional, alasannya adalah karena ingin mencalonkan diri saat pilkada nanti. Tapi kan bisa jadi karena dia itu menjadi muhibinnya Habib Syekh tadi. Dan sekarang masyarakat di Indonesia itu sudah cerdas dan bisa menilai. Artinya di masa-masa sekarang ini yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia, terutama umat muslim, itu bukanlah hanya kecerdasan, bukanlah hanya loyalitas, bukanlah hanya karena pengikut banyak, tapi yang tak kalah penting adalah keberpihakan si calon pemimpin tersebut. Calon pemimpin tersebut itu berpihak pada kebenaran ataukah kepada kebatilan, berpihak kepada pribumi ataukah berpihak kepada imigran dari Yaman. Simpel saja pertanyaannya. Maka ketika ada calon bupati, calon gubernur, atau calon pemimpin, kok di masa-masa sekarang ini malah berdekat-dekatan dengan imigran dari Yaman, berdekat-dekatan dengan Habib, bahkan menjadi budaknya Habib, saat itu pula masyarakat Indonesia akan menilainya sebagai orang yang tidak bisa diharapkan untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Karena yang diharapkan adalah pemimpin yang benar-benar merdeka. Merdeka dari perbudakan, merdeka dari tekanan, dan orang tersebut adalah orang yang cinta tanah air dan bangsa, membela orang Nusantara, melawan kelompok-kelompok yang punya tujuan dan rencana ingin merongrong dan mengacak-acak negara tercinta kita. Namun jika tokoh tersebut masih bercengkrama, masih berdekat-dekatan dengan kelompok Yaman, saat itu pula rakyat Indonesia pasti akan mengalihkan pilihannya kepada yang lain yang lebih berpihak kepada orang pribumi Nusantara dan berpihak kepada bangsa Indonesia.